Topik utama dalam video ini adalah klasifikasi data. Pengertian klasifikasi data. Klasifikasi data adalah proses mengatur atau mengelompokkan data menjadi kategori berdasarkan ciri-ciri atau atribut yang dimiliki oleh data tersebut. Tujuannya adalah untuk memudahkan analisis dan interpretasi data. Ada 5 kategori dalam klasifikasi data, yaitu yang pertama, sumber data, yang kedua, cara memperoleh, yang ketiga, waktu pengumpulan, yang keempat, sifat data, yang kelima, jenis data. Kategori pertama yaitu sumber data. Sumber data terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Adapun contoh data internal adalah yang pertama, data operasional perusahaan, dan yang kedua, data karyawan perusahaan. Sedangkan contoh data eksternal adalah yang pertama, data pasar saham dari platform investasi, dan yang kedua, data populasi dari Badan Statistik Pemerintah. Kategori kedua yaitu cara memperoleh. Cara memperoleh terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber penggunaan data. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan di masa lalu oleh orang lain, tetapi dibuat tersedia untuk digunakan orang lain. Adapun contoh data primer, yaitu yang pertama, data hasil survei, dan yang kedua, data hasil observasi. Sedangkan contoh data sekunder, yaitu yang pertama, data arsip, dan yang kedua, data historis. Selanjutnya, kategori yang ketiga yaitu waktu pengumpulan. Waktu pengumpulan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, data cross-sectional. Data cross-sectional adalah jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek penelitian, seperti individu, perusahaan, negara, atau wilayah, pada satu titik atau periode waktu. Yang kedua, data time series. Data time series adalah rangkaian titik data yang diindeks, atau terdaftar atau dibuat grafiknya dalam urutan waktu. Adapun contoh data cross-section adalah yang pertama, data penjualan harian dari beberapa toko di suatu kota pada satu hari tertentu. Dan yang kedua, data pengeluaran konsumen dari beberapa rumah tangga yang dikumpulkan pada periode waktu yang sama. Sedangkan, contoh data time series adalah yang pertama, data harga saham seharian. Dan yang kedua, data cuaca harian. Berikutnya, kategori yang keempat yaitu sifat data. Sifat data terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah suatu informasi tentang objek atau subjek yang tidak dapat dihitung dengan angka, namun bisa dilihat atau dirasakan. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data yang dikonversi menjadi angka, scoring. Adapun contoh data kualitatif, yaitu yang pertama, data hasil wawancara, dan yang kedua, data hasil observasi. Sedangkan contoh data kuantitatif adalah yang pertama, umur, dan yang kedua, tinggi badan. Dan yang terakhir, kategori kelima, yaitu jenis data. Jenis data terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, data nominal. Data nominal adalah data yang dikategorikan tanpa urutan atau hierarki tertentu. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah jenis data yang melibatkan peringkat atau urutan. Yang ketiga, data interval. Data interval adalah data yang memiliki urutan dan selisih antara nilai yang konsisten, tetapi tidak memiliki titik awal yang sebenarnya. Dan yang keempat, data rasio. Data rasio adalah data yang mirip dengan data interval, tetapi memiliki titik awal yang sebenarnya. Adapun contoh data nominal, yaitu jenis kelamin. Contoh data ordinal, yaitu tingkat pendidikan. Contoh dari data interval, yaitu suhu. Dan contoh dari data rasio, yaitu usia. Kesimpulan, klasifikasi data adalah proses pengorganisasian data ke dalam kategori berdasarkan ciri-ciri atau atributnya. Terdapat 5 kategori, yaitu sumber data, internal dan eksternal, cara memperoleh data, primer dan sekunder, waktu pengumpulan data, cross-sectional dan time series, sifat data, kualitatif dan kuantitatif, dan jenis data, numerik dan kategorikal. Ini membantu memudahkan analisis data dengan memahami karakteristiknya. Thanks for watching.